Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, setiap Ramadan datang, kita selalu menyambutnya dengan ucapan marhaban ya Ramadan, yang sederhananya diartikan dengan selamat datang wahai bulan Ramadan. Selamat datang itu di dalam bahasa Arab ada ahlan wa sahlan, ada marhaban. Tetapi kenapa kita memilih ucapan marhaban ketika menyambut Ramadan datang? Karena memang ada perbedaan makna di antara keduanya. Kata marhaban berasal dari kata rahaba. Rahaba itu artinya lapang dan luas. Kenapa kita menyambut Ramadan dengan kata marhaban? Maka itu ada isyarat bahwa kita menyambutnya dengan dada yang lapang dan hati yang luas. Karena memang tidak banyak manusia yang lapang hatinya ketika Ramadan datang. Banyak orang yang merasa sempit dadanya karena memang tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan di sebelum Ramadan, seperti makan, minum, dan sebagainya. Maka dengan mengatakan marhaban ya Ramadan, maka sesungguhnya kita bergembira dengan datangnya Ramadan itu. Kita menyambutnya dengan dada yang lapang, maka itu bermaksud nanti kita pergi, ketika dia pergi, maka hati kita pun merasa sempit dia pergi. Tidak banyak juga manusia yang bergembira dengan perginya Ramadan. Banyak manusia yang justru bergembira dengan perginya Ramadan, dan tidak banyak yang bersedih ketika Ramadan itu pergi. Marhaban itu memiliki makna kami gembira Anda datang dan kami bersedih ketika Anda pergi nanti. Kenapa kita harus bergembira dengan datangnya Ramadan? Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Karena itu dia satu-satunya nama bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti disebutkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Di dalam Al-Quran, bila disebutkan nama sesuatu secara jelas, maka itu menunjukkan bahwa sesuatu itu memiliki kelebihan dan keistimewaan. Banyak malaikat yang diciptakan Allah, tetapi yang disebutkan tidak banyak. Yang disebutkan hanya Jibril dan Mikail. Itu menunjukkan bahwa kedua malaikat ini adalah makhluk yang spesial dari semua malaikat yang diciptakan oleh Allah. Allah menyebutkan wanita dalam Al-Quran, tapi hanya satu nama yang disebutkan, yaitu Maryam. Itu menunjukkan bahwa Maryam adalah wanita yang spesial dari semua wanita yang ada dalam kehidupan manusia. Begitu juga hari, ada 7 di dalam kehidupan kita, tapi hanya ada satu hari disebutkan dalam Al-Quran, yaitu hari Jumat. Itu menunjukkan bahwa hari Jumat adalah hari yang spesial dan istimewa dalam kehidupan manusia. Begitu juga dengan bulan, ada 12 bulan dalam kehidupan kita, tapi hanya ada satu nama disebut dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Itu menunjukkan Ramadan itu adalah bulan yang spesial yang diberikan Allah kepada manusia. Apa yang membuat Ramadan menjadi spesial? Kenapa kita harus bergembira menyambut Ramadan ini? Minimal ada 2 hal yang disediakan Allah di bulan Ramadan ini yang membuat Ramadan menjadi istimewa. Pertama, di bulan Ramadan itu Allah menyediakan satu malam yang istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bulan Ramadan itu di sana diturunkan Allah satu malam yang disebut malam Qadar, yang nilai ibadah pada malam itu lebih baik dari nilai ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita kalkulasikan tidak kurang dari 84 tahun. Jika manusia beribadah di malam itu, maka dia telah beribadah senilai 84 tahun kurang lebih. Itu kalau nilainya disetarakan dengan 1000 bulan. Walaupun sejatinya makna 1000 bulan tidak bisa jadi ukuran yang pasti. Karena memang
Terkait dengan malam qadar itu, Allah bertanya dengan satu redaksi yang tidak digunakan Allah kecuali untuk menanyakan sesuatu yang di luar nalar dan logika, yaitu wama adraka ma lailatul qadar. Semua pertanyaan Allah dengan wama adraka ma, tahukah kamu, maka yang ditanyakan Allah itu adalah sesuatu yang di luar nalar dan jangkauan logika manusia. Misalnya kata Allah, wama adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu kiamat? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan kapannya, seperti apa bentuknya, hanya Allah yang tahu. Karena itu Allah bertanya, wama adraka ma. Begitu juga Allah bertanya, wama adraka mal hutama, tahukah kamu apa itu neraka hutama? Tidak ada yang tahu neraka persisnya, karena juga belum ada yang pernah ke sana yang melihatnya. Ketika Allah bertanya wama adraka mal qadar, ma lailatul qadar, maka itu artinya malam qadar, malam yang tidak bisa disebutkan nilainya, tidak bisa dijelaskan kapan waktu persisnya, tetapi yang dijanjikan Allah nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa Allah janjikan nilai ibadah begitu besarnya di malam-malam Ramadan? Karena ini wujud kasih sayang Allah kepada kita umat Muhammad. Umat Muhammad adalah umat yang terakhir hidup dengan masa hidup yang sangat pendek kalau dibandingkan dengan umat-umat yang lalu. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-14 Allah menjelaskan, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin ila khamsina am. Kata Allah, umat Nabi Nuh hidupnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya umat Nabi Nuh rata-rata hidupnya 950 tahun. Artinya mereka memiliki kesempatan hidup yang jauh lebih banyak dan lebih panjang dari kita umat Muhammad yang kata Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Bandingkan masa hidup kita yang 60 tahun, bandingkan dengan umat Nabi Nuh yang 950 tahun, tentu mereka lebih banyak melakukan kebaikan dibandingkan kita. Akan tetapi Allah dengan kasih sayangnya memperbesar bobot amal kita, walaupun secara kuantitas kita tidak banyak melakukan kebaikan, dan hadiah itu adanya di bulan Ramadan, yaitu di malam qadar. Karena itu manfaatkanlah malam Ramadan untuk beribadah sebaik-baiknya. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, man shallal isya'a fi jama'atin faqad adrakaha. Siapa yang salat isya berjamaah, maka dia pasti mendapatkan malam qadar. Karena itu bergembiralah kita dengan datangnya bulan Ramadan, karena ini hadiah dan kado istimewa untuk umat Muhammad sebagai bukti kasih sayangnya kepada kita, agar amal kita bisa menandingi bahkan melebihi bobot amal umat-umat yang hidup dalam masa yang panjang sebelum kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.